Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua dimanapun berada. Welcome to my channel Novien. Oke, kali ini kita akan berbincang masalah studi, bincang studi lagi ya, gitu. Dan kali ini tamunya istimewa. Dia teman saya, namanya Mas Eko. Halo Mas Eko, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sehat kabar Mas Mas Eko? Agus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya Kirain ketemu pakai ya. bracelet batik atau apa gitu. Oh, batik keluar. Ada bawa cuma satu. Orang cuma jatahnya 25 kilogram, bawa batik satu lah. Saya Jatahnya sendirilah. sih. Mas Eko sehat? Alhamdulillah. Gimana Ya, kondisi di Austria? Gimana Austria? Vienna lagi lockdown. Lockdown lagi sampai tanggal 18. Kemarin mulai lockdown lagi dari tanggal 1. Tanggal 1 April nih sampai tanggal 18. Emang udah dibuka sebelumnya? Enggak, kemarin sempat nggak lockdown, sekarang lockdown lagi. Tutup. Jadi yang buka hanya yang buka hanya toko-toko bahan makanan lah gitu. Itu yang lain-lain nggak boleh buka. Apotik, toko bahan makanan sama pemerintahan boleh buka sih. Sekolah udah tutup semua, online balik. Mas Eko, makasih banyak ya sudah mau gabung di channel YouTube saya, Novien. Siap, Ya. gue. Apa nih Jadi, channel YouTube-nya namanya apa nih? Novien, KNO Vienna. KNO itu Kuala Namu, Vien itu Vienna. Karena saya berangkat dari Kuala Namu sampai Gitu. Vienna. Mas Eko tadi saya sih ada introduction sedikit tentang Mas Eko ya. Jadi tapi mungkin Mas Eko bisa memperkenalkan diri ke teman-teman semua karena teman-teman semua pasti ingin tahu perjalanan Mas Eko sampai mendapatkan S3 di Inggris. Nah, silakan perkenalkan diri Mas Eko, monggo. Perkenalan apa ya? Oke, nama lengkap sih Eko Arif Yogama. Nama panggilan tergantung ada berapa banyak Eko dalam satu komunitas. Kalau ada lebih dari satu selain saya, berarti ya panggilannya ganti antara Yoga atau Arif. Biasanya. Oh gitu ya. Tapi aku selalu manggilnya Mas Eko ya. Ya, nggak apa-apa. Mas Eko dulu instansinya apa sih sebelum berangkat ke Inggris nih? Kalau boleh tahu? Kita sama ya, jadi dari sama ya? Kementerian Keuangan. Hormat senior. Hormat Mas senior. Eko. Oke, dari Kementerian Keuangan ya Mas Eko ya. Berarti Mas Eko sekarang lagi melanjutkan S3 ya Mas Eko ya? Di mana S3-nya Mas Eko? Kebetulan dapatnya di UK, di universitinya di University of Sheffield, itu di kota Sheffield, sekitar 45 menit dari Manchester. Oke, 45 menit dari Manchester, University of Sheffield. Nama kotanya apa Mas Eko? Sheffield? Sheffield, ya. Ini kota kecil di sebelahnya Manchester, tapi kebetulan ada klub bola ini juga masuk ke Premier League juga, jadi. Oh gitu ya, Sheffield ya. Oke. Bagi pecinta bola ya, ini klub bolanya ada loh di kotanya Mas Eko ini. Oke Mas Eko, berarti Mas Eko sekarang ngambil S3 di University of Sheffield. Apa ini Mas Eko? Di program apa? Kebetulan ngambilnya saya Economics. Jadi departemennya Economics, fakultinya Social Science. Oke. Wah, orang pinter ini ya, Economics. Aduh, saya nggak kuat sih kalau Economics. Orang pelit ya. Saya nggak kuat kalau Economics. Mas Eko bisa cerita ke teman-teman awalnya kenapa sih Mas Eko ingin melanjutkan S3 gitu? Apa motivasinya? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang bercandaan atau serius nih? Bercandaan atau serius? Yang bercanda atau serius? Yang boleh dua-dua sih, serius boleh, bercanda boleh. Kalau bercandanya sih dulu pengennya sebenarnya jadi dokter, cuman gitu. Nggak kesampaian jadinya pengennya jadi dokter. Oh gitu. Oh itu mah nggak bercanda. Dari dokter ke dokter gitu, nggak kalah mentereng loh. Oke. Itu kalau yang bercanda Mas Eko, kalau yang serius? Kalau yang serius sih sebenarnya memang ada beberapa role model. Jadi di keluarga besar itu ada 2 orang yang kebetulan PhD juga. Yang satu lulusan Jerman, satu lulusan Jepang. Jadi kebetulan ada role model gitu. Jadi dari dulu kayaknya wah keren nih kalau jadi dokter, keren gitu. Cuman ternyata setelah mengalami sendiri ternyata
susah juga ya. Gitu. Ya pasti susah, tapi susahnya kan menyenangkan ya. Susah-susah Iya enak ya. Sekolah itu Oh, kalau saya bilang sih sekolah itu sengsara tapi bikin ketagihan gitu. oh gitu ya, benar banget tuh. Benar ya, sengsara tapi bikin menagihan, bikin ketagihan ya. Tapi nanti Terus orang sekolah jadi takut lagi. nih mau S3 nih Mas Eko nih. Ya nggak sengsara-sengsara banget gitu, tapi ya nggak gampang-gampang juga gitu maksudnya ya Mas Eko. Iya, Berarti betul. karena ada di keluarga yang sudah jadi dokter, jadi Mas Eko Hmm, termotivasi untuk mengikuti jejak mereka ya. untuk menjadi dokter. Oke. Hmm. Nah, terus Mas Eko untuk berangkat S3 ini pasti kan apa ya? Apa biaya sendiri atau funding atau gimana Mas Eko? Oh enggak, kebetulan kalau saya sih beasiswa ya, jadi kalau biaya sendiri mungkin nggak kuat karena Oke, iya. mahal terus terang mahal. Iya, iya, mahal. Mungkin Iya, kalau di betul-betul. total di 4 tahun mungkin sekitar 2 miliar kali ya. Wow. Oke, Termasuk dengan biaya hidup mungkin 2,5 miliaran. Jadi oke, kalau oke. apa namanya berangkat sendiri dengan biaya sendiri mungkin nggak kuat. Kecuali kalau S3-nya di dalam negeri mungkin masih bisa lah ya. Tapi Oke. kalau di luar negeri ya, terus terang karena biaya mahal jadi harus cari funding. Kebetulan Oke. saya dengan beasiswanya Mhm. dari LPDP. Oh, LPDP ya, sama dong sama saya. Oh, Hidup LPDP. yang ngajarin siapa dulu? Ngajarin wawancara siapa? Wawancara siapa? Yang Oh, ngajarin berarti ya. wawancara siapa? Oh, tapi saya tertarik deh Mas Eko. Berarti Mas Eko di Inggris itu biaya kuliahnya untuk S3 mencapai 2 miliar ya? Dalam waktu 4 tahun ya. Oh, Mungkin dalam kalau di waktu total sekitar segitu. mahal ya. Iyalah ya. 2 miliar. Aku di Austria gratis loh. Oh iya, itulah makanya. Kok bisa sih mas? Di Austria gratis. Di WU Vienna. Oke Mas Eko, berarti karena memang biaya mahal, nah kita, jadi teman-teman memang ya kalau mau kuliah di luar negeri kan mahal ya. Lihat contoh Mas Eko ini, jadi cari funding dan alhamdulillah dapat tuh dari LPDP ya Mas Eko ya. Tapi mungkin Sama kita, tuh Mas Agus juga tuh. ini bagian Mas Eko nih sekarang nih. Nah, terus tapi kan saya yakin Mas Eko tuh untuk mendapatkan funding LPDP juga nggak gampang ya. Mungkin Mas Eko apa yang bisa Mas Eko ambil apa ya? Mungkin tips dan triknya tuh mendapatkan LPDP mungkin. Jadi mungkin beasiswa secara umum kali ya. Kalau Ya. LPDP kan salah satu apa namanya donornya aja atau fundingnya aja. Tapi kalau secara umum sih beasiswa kali ya. Jadi ada banyak beasiswa sebenarnya yang bisa dilirik dan kalau mungkin teman-teman yang profesinya sebagai PNS atau peneliti, dosen gitu mungkin banyak sekali yang menawarkan gitu. Nah, kalau di UK sendiri mungkin ada beberapa, salah satunya sih yang paling apa namanya paling umum itu dari pemerintah Inggris itu British Chevening Awards. Chevening ya, Chevening ya. Ya, ya, ya. Dan kemudian LPDP. Nah, kalau untuk persiapan beasiswa sih yang pertama pasti ini ya, belajar dulu. Jadi belajar dulu. Jadi apa namanya? Harus kayak nyiapin ya tes TOEFL IELTS-nya kalau terutama kalau di Inggris kan pakainya IELTS. Berarti kemampuan bahasa dulu ya Mas Eko ya dipersiapkan ya. Betul. Kalau spesifik S3 sih mungkin nyiapin proposal buat nyari Research proposal, ya, supervisor ya. Iya, iya, sama cari. Oh iya, iya. Itu gimana Mas Eko lika-likunya tuh waktu kan oke udah dapet tuh fundingnya dari LPDP ya Mas Eko. Berarti tadi bahasa ya harus dipersiapkan. Nah, ketika Mas Eko mencari supervisor atau mencari profesornya itu susah nggak waktu di Inggris? Alhamdulillah sih saya nggak begitu susah sih. Jadi dari keren ya. 3 university yang saya tuju itu kan ada waktu itu sempat apply ke Exeter, terus terus ke Nottingham, yes. terus ke Sheffield. Nah, tiga-tiganya kebetulan diterima. Alhamdulillah. Wow, keren ya. Jadi, gitu ya. Kok jadi bisa Mas Eko? Ya mungkin ini kali ya. Yang pertama beruntung, yang kedua apa namanya cari supervisornya yang kira-kira apa namanya pas. Pas. Iya, iya. Pas bidangnya juga nggak terlalu sibuk orangnya gitu. Ya nggak terlalu sibuk orangnya. Oke, berarti memilih supervisor itu juga penting karena kalau kita salah memilih supervisor malah jatuhnya nggak dapet ya Mas Eko ya? Lama.
malah Lama, mungkin oke. ada yang bilang katanya ada yang sekitar 6 bulan gitu baru Oh, baru direspon. dibales gitu ya. Ya, 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 ya. Jadi Oke, oke. lama. Oh, berarti itu tips juga tuh Mas Eko buat teman-teman. Jadi, Hmm. carilah supervisor dulu dan usahakan cari supervisor yang tidak terlalu sibuk. Nah, tahu dari mana kita dia sibuk apa enggak, Mas Eko? Kan kita biasanya Ah, gimana tuh, Mas Eko, ya cara harus nyarinya tuh? ini ya, harus browsing ke website kampusnya ya. Jadi Betul. Nah, itu kan kita browsing oh, tuh. Terus? jadi dicek kira-kira yang ini apa namanya, dia aktivitasnya banyak atau enggak. Saya How do we aktivitasnya know dia aktivitas banyak apa enggak? kalau mungkin kalau teman-teman yang di bidangnya masing-masing mungkin tahu ya, yang kira-kira dia risetnya tentang apa gitu ya. Jadi Hmm, dia kalau misalkan aktivitasnya banyak tuh kan risetnya banyak sekali. Oke. Oke, memang dari sisi apa gengsinya mungkin dari sisi keilmuannya mungkin dapat ya, tapi Mm-mm. risiko untuk ininya bisa jadi mungkin nanti ditentukan lain karena beda kampus beda kebijakan. Oke. Ada kalau saya apply di sini itu kebetulan apply langsung ke supervisor terus langsung Mm. dapetnya supervisor itu. Tapi kalau Hmm. ke Nottingham kemarin apply-nya ke apa namanya departemen, kemudian Mm-mm. dari admission nanti dia yang mengalokasikan ini kamu ke Kita cocoknya sama supervisor ini. siapa? Ya. Oh, gitu. Jadi diminta untuk ini apa namanya interview dengan calon supervisornya. Oh, gitu. Berarti Gitu. even di Inggris pun sistemnya beda, Mas ya. Beda, Berarti beda-beda. tergantung kampusnya. Ada kampus yang Hmm. kita langsung apply ke profesornya, kita mendekati approach. Nah, ada yang kita ke admissionnya ya, ke Betul. penerimaan mahasiswanya, ke admissionnya lah. Baru nanti dicariin supervisornya. Kalau Mas Betul. Eko yang di Sheffield ini berarti ketemu supervisornya, dia oke, baru apply ke universitinya, gitu. Betul. Terus indicating ininya, supervisornya, calon supervisornya siapa gitu di application. Oke, oke. Nah, itu berarti Mas Eko keterima karena supervisornya udah oke. Udah oke, kebetulan udah oke. Oke, jadi oke. Berarti kalau teman-teman tertarik untuk S3 di Sheffield, jadi cari dulu supervisornya. Dia oke, insya Allah mungkin bisa ngikuti jejak Mas Eko keterima di Ya, admissionnya gitu ya. 80% lah ya, 80% dapatnya dia lah ya. 80% lah ya, nggak ada yang 100% 80%. ya Mas Eko ya. Ya. Kalau yang 100% apa tuh Mas Eko? Mati dong ya. Kan Pajak, pajak. Death and tax. enggak, pajak kan 100%. 100% itu Duracell. Tahu Duracell nggak? Apa tuh? Baterai. Oh, baterai. Aduh. Oke, oke Mas Eko. Oke, berarti Mas Eko udah dapat. Nah, terus kenapa Mas Eko pilih UK? Tapi sebelum itu, Mas Eko S2-nya di mana, Mas? Karena kan S3, S2-nya sebelumnya di mana? Atau S1-nya sebelumnya di mana? S1 saya di UGM Jogja, terus Oh, keren ya, S2 UGM. kebetulan saya namanya split side program dari ADS waktu itu, Oh, Australian dapat Development ADS Mas Eko Scholarship ya. ya, Oke, oke. Berarti Mas Eko split ini memang udah program. bakat ini ya, bakat unggul ya. S2-nya dapat ADS gitu ya. Enggak, kalau saya mah beruntung aja. Nah, dari ADS dapat di mana, Mas, kampusnya, Mas? ADS waktu itu karena programnya baru split side, jadi dia kerjasama dengan UGM. Jadi tahun pertama di UGM, Tahun Master of keduanya Science di. in Economics, kemudian Ya. tahun keduanya di ANU, Australian National University. Oh, memang Mas Eko ini keren ya. Ya, di Itu Indonesia juga Economic kampusnya Development juga. UGM. Ya, ya. Di Australia juga kampusnya NU, Australia National University. Pantesan lah Mas Eko banyak yang mau nerima gitu ya. Alhamdulillah lulus. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Oh iya, sama satu lagi. Mungkin jangan terlalu ambisius. Ini banyak Hmm. kasus ini teman-teman mungkin banyak yang mengalami juga. Jadi terlalu ambisius untuk masuk ke kampus tertentu. Mm-mm. Jadi menunggu-nunggu terus nggak dapat akhirnya ada juga mungkin teman RPDP yang sampai hangus beasiswanya karena terlalu lama. Oh, Ada juga. oh gitu ya. Jadi Jadi jangan jangan terlalu terlalu men-set. Oh ya, oke. jangan terlalu ambisius atau idealis untuk kampus itu. Kalau misalkan nggak ada respon ya udah cari tempat lain gitu. Gitu ya, gitu ya. Jadi harus ada strateginya ya Mas Eko ya. So, Betul-betul, oke. Terus kenapa milih UK Mas Eko? Kan bisa aja Europe, kenapa enggak Jerman atau Amerika gitu. Kenapa harus UK? UK sih karena saya malas belajar bahasa ketiga. Kalau di Itu saya Austria, juga. Jerman dan sekitarnya itu kan
banyak daerah yang apa namanya bahasa sehari-harinya kan bahasa Jerman ya. Jadi harus mau nggak mau ya harus belajar bahasa Jerman. Oke, iya, iya, iya. Biar bisa, Nyindir saya ini misalkan berarti. kita traveling kemana gitu, biar bisa ini. Gitu. Sama kayak di Jepang, di Asia itu kan bahasanya juga beda-beda. Gitu Jadi mau ya. nggak mau harus belajar bahasa lokal gitu. Kalau Oh, di oke. Inggris kan enggak, karena Iya, jadi udah biasa nggak perlu bahasa belajar udah pakai bahasa oke. Indonesia. As simple as that loh. Jadi kenapa milih UK? Karena malasannya mempelajari bahasa lain. Memang Mas Eko ini orang sangat down to earth ya, gitu. Padahal memang orangnya pinter banget gitu ya. Nah, saya aja minder nih kalau deket Mas Eko. Nah, terus kenapa Sheffield, Mas Eko? Kan ada kampus lain gitu. Ada mungkin tadi Exeter diterima, terus di Nottingham juga diterima. Kenapa milih Sheffield? Sebenarnya ketiga kampus itu sebenarnya masuk dalam salah Russell Group ya. Kalau di UK ini ada kumpulan kampus namanya Russell Group. Oh ya, Russell Group ya. Yes. Ya, Russell Group. Itu ada 24 universities yang unggul di ada ukurannya lah, ukuran ekonominya ada, dia nyumbang sekitar 80 berapa miliar pound gitu di perekonomian nasional. Terus 68% hasil riset unggulan di UK kayak gitu. Ketiga-tiganya sebenarnya masuk, cuman dari sisi kalau saya bilang sih, karena saya nyari supervisor ya, jadi supervisornya kebetulan di topik yang saya minati itu ada di Sheffield. Satu lagi sebenarnya ada di Durham, cuma di Durham kayaknya syaratnya agak susah karena dia mewajibkan GRE. Jadi karena saya malas GRE. Oh gitu, ya GRE ya. Oh jadi jadi teman-teman bukan kampusnya yang penting ya. Berarti supervisornya, kalau supervisornya cocok, jadi kita ngikut supervisornya di mana gitu ya Mas Eko ya? Bisa dibilang begitu? Kalau S3 sih kayak gitu, tapi kalau S2 mungkin bisa. Kalau kita pengen ke kampus, ya, kalau S2 mungkin lebih fokusnya lebih banyak ke kampusnya gitu ya. Iya, jadi kalau teman-teman yang pengen nyari prestisiusitasnya atau ininya, gengsinya mungkin pas S2-nya. Gitu ya. Kampus yang bagus-bagus. Oke, ini biasa aja lah. Bener. Ini tips yang bagus loh Mas Eko. Maksudnya kita kan realistis aja ya. Buat apa kita di kampus yang bagus kalau supervisornya nggak cocok kan gitu kan? 4 tahun kan, 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya nggak lulus kan? Akhirnya nggak lulus, benar. Ini yang kita realitas aja ya Mas Eko. Jadi pilih supervisor yang kira-kira cocok sama kita gitu ya, yang enak nih. Yang penting kita kan lulus ya. Karena saya sadar nggak begitu pintar, jadi ya kalau Mas Eko nggak pintar, saya mungkin apa dong? Carinya di Oxford, di LSE, di mana lah. Iya, tapi Mas Eko ini orangnya merendah loh ya teman-temannya, memang padahal itu pintar banget sebenarnya. Saya suka diskusi sama Mas Eko ini. Nah, Mas Eko, terus udah tahu tadi kenapa milih Sheffield karena supervisornya ada di situ. Terus kenapa ngambilnya economics? Apa karena topiknya cocok dengan dari supervisornya? Kotanya Sheffield ini kalau teman-teman browsing itu Sheffield itu kota dengan tingkat keramahan yang paling tinggi di UK. Oh, oke. Orangnya ramah-ramah. Iya. Terus yang kedua itu biaya hidupnya juga termasuk yang paling murah. I see. Iya. Ini macam inilah kalau diibaratkan kalau di Indonesia mungkin Jogjanya Indonesia gitu ya. Oh, Jogjanya Indonesia. Iya. Murah. Oke. Jadi Jogjanya Indonesia ya. Istimewa dong ya. Sheffield istimewa gitu. Jogja kan istimewa. Ya, buat yang kuliah di sini istimewa. Tapi kalau ngomong-ngomong kenapa murah, emangnya dari LPDP nggak cukup, Mas Eko? Cukup sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan untuk kota yang biaya hidupnya tinggi kayak London, Birmingham itu kan dia lebih tinggi daripada sini. Terutama di segi biaya akomodasi. Di akomodasi ya. Akomodasinya tinggi. Iya. Jadi teman-teman juga harus memikirkan ya. Tadi kayak Mas Eko dia punya pilihan kota yang ramah gitu. Ternyata Sheffield itu kota yang ramah kayak Jogja menurut beliau dan biaya hidupnya relatif murah gitu ya. Oke Mas Eko. Terus apa namanya? Kenapa kalau boleh tahu Mas Eko lagi ngambil topik apa sih nih sekarang kalau boleh tahu? Kebetulan peminatan kemarin ngambilnya behavioral economics. Oh, behavior economics. Oke. Economics itu karena kebetulan dulu saya pernah waktu S1 kan pernah
masuk ke jurusan psikologi juga. Itu cuma Oke, sempat 1 tahun. psikologi ya, ya. Jadi terus yang kedua sih, ini serius ya. Jadi Ya ini serius. serius. Ini serius. Jadi Dari tadi yang juga kedua, serius loh, Mas. jadi Kita yang kelihatannya kedua, ketawa-ketawa tapi serius ini. iya, Oke, Mas, makanya. gimana? Yang kedua karena kebijakan, terutama teman-teman yang bekerja di pemerintahan itu kan terkait dengan kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu kan faktor apa namanya yang disasar atau sasaran utamanya kan manusia, subjeknya Manusia, kan oke, manusia. oke. Jadi ya sisi behavioral itu sebenarnya diperlukan dalam setiap pengambilan keputusan di kebijakan Ya, publik. exactly. Ya, agree. Sayangnya sekarang belum begitu diperhatikan. Tapi di negara maju sebenarnya sudah banyak yang menerapkan itu. Bahkan negara tetangga kita, Singapura pun sudah ada. Pakai behavior economics ya. Iya benar-benar. Mungkin nanti dengan Mas Eko lulus, mungkin Mas Eko bisa menelurkan ide-ide yang ya kan memang Mas Eko sekolah buat itu kan. Jadi nanti policy yang dihasilkan harusnya juga memperhatikan efek human-nya gitu, behavior human-nya gitu ya. Kayaknya banyak yang lebih pinter, Mas. Mas Eko Solomanda. Tapi aku ada, Mas, satu profesor di sini, aku juga suka behavior ya. Kalau Mas kenal Eric Kichler. Ya, itu kalau nggak salah ini ya, apa namanya, pencetusnya Slippery Slope Framework kalau nggak salah. Jadi dia itu di University of Vienna, tapi nanti dia akan ngajar aku di semester depan. Jadi mungkin aku akan nanti nulis juga bareng dia. Nanti mungkin kita bisa ini Mantap interkoneksi Mas dong, Eko. keren. Jadi Eric Kichler itu yang bantu aku sebenarnya untuk masuk ke WU Vienna. Jadi aku sempat kontak-kontakan sama Profesor Eric, dia bilang kamu cocoknya di WU Vienna dan dengan Profesor Eva, katanya Eva Eberhardinger gitu. Dan ternyata Eric Kichler, Eva itu kenal temenan. Jadi nanti aku akan, kan kita disuruh buat 3 paper nih Mas Eko. Nanti mungkin salah satu paperku bisa dengan Profesor Eric Kichler. Niatnya mantap. begitu. Mungkin nanti Boleh bisa dong, join juga Mas Eko. Aduh, senang boleh ya. collab dong nanti. Kebetulan itu salah satu yang terkenal ya. Jadi profesor-profesor di bidang behavioral economics itu ada beberapa yang istilahnya dan tanda kutip mahal gurunya gitulah. Salah satunya Prof. Kichler itu mungkin salah satunya. Sama satu lagi itu Mas Eko ada dari Amerika. Kalau masih ingat siapa ya nama saya kok lupa. Ada dari Amerika Mas Eko. Sekarang di I forget. Nanti mungkin ingat ya. Itu juga kemarin dia sering juga join sama Eric Kichler. Gitu. Oke, Mas Eko. Terus apa sih yang membuat bagaimana sistem S3 di Inggris, Mas Eko? Kalau di saya kan di Vienna kan saya ada kelas nih, ada nilai, ada ujian. Gitu kan. Nah, kalau di Inggris gimana? Apakah masih ada kelas untuk S3-nya atau langsung nulis tesis atau disertasi atau gimana, Mas? Di UK sih tergantung universitinya juga. Ada yang ada kelas, ada yang enggak. Kalaupun enggak ada kelas itu biasanya ada semacam, kalau kita bilang sih doctoral training program. Jadi semacam courses gitu. Courses tapi enggak ada nilainya. Oh, enggak ada nilainya. Enak ya? Enggak dinilai. Jadi mungkin kalau teman-teman browsing mungkin salah satunya di UK ini S3 yang bisa langsung riset mungkin di sini gitu. Di UK ya? Nggak perlu ngambil kelas. Terus jangka waktunya itu 3 sampai 4 tahun lah ya. 3 sampai 4 tahun. Jadi 4 tahun itu maksimal. Oke, sorry Mas Eko, berarti kita bisa ambil kelas sesuai kebutuhan kita, tapi nggak ada nilainya? Nggak ada. Jadi kalaupun membutuhkan bisa ngambil taught courses, tapi didiskusikan dulu dengan supervisor gitu. I see. Berarti sebetulnya juga bisa langsung, kalau kita nggak butuh kelas, kita udah punya basic yang kuat misalnya, udah bisa langsung nulis Mas Eko ya? Bisa ya? Langsung? Bisa, emang bisa. Jadi gitu bisa langsung nulis. Jadi kalaupun ambil kelas juga kan sambil draft proposal kan. Karena proposal kita yang lama tuh begitu sampai sini ternyata nggak kepake. Aku kira aku doang loh. Jadi aku ya bener draft proposal lama aku kalau aku baca ya ampun gitu ya. Aduh gitu ya, malu. Tapi ya itu tandanya kan kita belajar ya Mas Eko ya? Iya, karena memang kalau S3 kan memang dilatih buat ini ya, punya apa ya, jadi akademisi lah istilahnya. Bahkan ya, kemarin ngobrol-ngobrol sama yang maintenance di akomodasi sini,
begitu dia tahu apa namanya saya ngambil PhD gitu, wah kamu mau jadi dosen gitu. Oh enggak sih, saya mau jadi politisi gitu. Dia malah malah dimarah-marahin sama dia. Kok dimarah-marahin? Kenapa? Nggak cocok? Ngapain kamu ngambil PhD kalau cuma jadi politisi gitu, dia bilang gitu. Mungkin dia nggak tahu budaya di kita ya. Iya, kan beda-beda ya. Beda-beda, betul. Oh, berarti Mas Eko ini bakal jadi politisi ya, gitu. Oke. Nah, itu bercanda aja sih. Saya ngetes dulu waktu di Aussie juga gitu, sama. Jadi begitu saya ngomong pengen jadi politisi gitu, dia langsung ini reaksinya negatif gitu. Gitu ya. Berarti di mana-mana politician tuh jelek ya? Iya, enggak juga sih sebenarnya, enggak juga. Karena tanpa politisi juga, tanpa politik juga, karena kebijakan-kebijakan diambilnya secara politik juga. Betul. Salah Makanya satu ada yang cabang dapat political dimakan. economy ya, Mas Eko? Betul. Benar. Oke, berarti di Inggris itu sistem S3-nya begitu ya. Jadi di kampusnya Mas Eko ini tidak perlu Kalau di ada saya kelas, gitu. tapi kalau mau ambil kelas boleh, mau langsung nulis boleh, gitu ya. Dan kelasnya itu tidak ada nilainya. Oke, Nggak Mas ada. Eko. Tapi wajib, compulsory. Gimana, Mas? Tapi wajib, Tapi compulsory wajib. modules, ya. Oh, quarterly module. Oh, ada yang memang wajib ikut kelas itu? Ada wajib. Oh, cuman nggak ada nilainya? Kayak research ethics itu kan wajib. Oh, Karena iya. kita kaitannya dengan research kan. Kalau di aku ada, Mas, ada kelas ada nilainya. Oh. Jadi Enak masih dong. kayak jadi ya gitulah ya. Kaget-kaget waktu pertama, tapi nggak apa-apa. Oke, Mas Eko, terus bagaimana Mas Eko hidup di Inggris? Tadi kan udah kotanya ini murah, terus relatif murah, terus orang-orangnya ramah. Terus kalau Mas Eko bisa ceritain sehari-hari bagaimana atau tinggal di mana di sana gitu? Jadi saya tinggal di agak pinggir. Tapi segede-gedenya Sheffield sebenarnya pinggir-pinggirnya pun sebenarnya masih cuma 10 menit jalan ke kampus gitu. Oh, jalan kaki ke kampus? Jalan kaki 10 menit aja. Oke. Terus dari sisi apa namanya, kalau penyesuaian sih nggak begitu ini ya, nggak begitu berasa. Adaptasinya nggak begitu susah. Nah, dulu waktu S2 kan juga budaya apa namanya, orang Aussie kan juga mirip-mirip dengan UK gitu. Apa itu Mas budayanya, Mas? Ya, orangnya kan kebanyakan orang ini juga pindahan dari UK, Inggris juga. Jadi kan ya mirip-mirip lah ya. Apa supermarket yang ada di Aussie juga ada di sini. Jadi nggak gitu. Iya. Terus mungkin dari iklim aja karena udah terlalu lama balik ke Indonesia gitu ya. Jadi iklimnya begitu nyampe sini pas winter kemarin kebetulan Januari. Jadi ya apa namanya biasalah kedinginan terus ini ya belum habis gerah-gerah di Jakarta kan di Indonesia. Jadi iya. Ini beda. Terus apa lagi dari makanan nggak begitu susah sih kalau saya karena emang kurang doyan nasi. Nggak begitu susah. Terus masjid juga gampang carinya di sini. Oh, ada masjid, alhamdulillah. Ada banyak. Iya, banyak ya. Jalan kaki 5 menit aja udah ada masjid di situ. Jadi kalau saya Jumatan dekat. Iya. Good. Juga gampang. Interesting ya. Jadi pengen ke Sheffield? Inilah itu. Ntar kalau udah nggak pandemi nih, terutama nggak pandemi aja nih. Karena di lockdown di mana-mana nggak bisa jalan kita ya. Oke. Terus Mas apa namanya? Berarti Mas sekarang tinggal sendiri ya di apartemen ya? Sendirian. Di apartemen kampus atau apartemen yang bebas? Enggak, di luar kampus, punyanya private, cuman deket aja sama kampus. Oh, deket sama kampus. Oke. Tapi relatif aman ya Mas ya di sana ya di Sheffield ya? Alhamdulillah aman sih ya. Jadi itu salah satu faktor juga aman dari sisi keamanan sama keselamatan juga. Kan kayak dari dulu saya memang nggak minat ambil sekolah di US karena ya we know lah. Sekarang kasusnya kan banyak sekali. Betul. Iya. Benar. Iya sekarang lagi teman-teman kita yang di US lagi ya suasananya mengkhawatirkan. Oke. Mas Eko berarti ya hidupnya benar-benar pelajar banget ya. Jadi kotanya relatif kecil, ke kampus. Kalau bosan kemana Mas gitu?
bosen jalan-jalan aja nih, paling ke taman gitu. Oh Kalau pas gitu. ada matahari kan banyak orang yang ke taman juga tuh, pada Oh berjemur. iya iya iya. Ya, Nggak ke. sekarang karena pandemi sih Hmm. agak terbatas, jadi tiap orang tuh cuma 2 household yang Oh iya, yang boleh betul betul kumpul. betul benar. Hmm. Maksimumnya ada 6 orang. 6 orang Rule ya. of six namanya di sini. Sama Mas, di sini juga kita 2 household paling banyak gitu ya. Jadi satu rumah tangga boleh mengundang satu rumah tangga saja gitu. Gitu. Sama sama Mas. Berarti tapi kalau rasis nggak begitu ini ya, nggak begitu masalah Mas ya di Sheffield ya. Enggak sih, karena di sini diversity-nya juga lumayan, jadi banyak Mm-mm. orang imigran juga di sini. Oke Dan oke. saya Relatif kebetulan pas aman. dari pertama kali nyampe itu kan naik taksi dari Manchester ke sini. Nah, itu Mm-mm. ngobrol-ngobrol sama supir taksinya gitu. Kebetulan Mm-mm. orang Tunisia. Nah, dia Mm-mm. ngobrol-ngobrol sama dia, Mm-mm. kotanya gimana kondisinya. Dia bilang Mm-mm. katanya enak, kondusif, ini macam-macam. Iya, benar berarti. Iya iya iya. Oke oke. Kalau pandemik begini berarti nggak ada kelas Mas Eko ya? Kelasnya Nggak ada, online ya? semuanya full online. Bahkan kantor pun, departemen pun tutup. Saya sampai dari pertama kali nyampe sampai sekarang belum pernah menginjakkan kaki di dalam gedung departemen, belum. Oh gitu Baru ya. lihat luarnya Oh, doang. oh Lihat gitu. luarnya doang. Oh iya 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 iya. Oh enggak. Oh kalau di aku Mas kalau di saya tuh kami ada ruangan di kampus yang memang buat kita gitu. Kalau Mas Eko belum dapat ruangan Iya, berarti. sama. Sebenarnya ada. Oh semuanya ada Cuman cuman. tutup. Karena departemennya tutup, ya ruangannya itu tutup. Kalau mau Oh pakai iya iya iya. ruangan, antara ke common room, di di apa namanya, di library biasanya. Oh di library ya iya. Ya, di Berarti library. selama ini kegiatan belajar mengajarnya online terus Mas ya? Online, semuanya online. Oh, Conference pun online sekarang. iya iya. Oke 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 oke. Oke, pandemik sudah. Nah, Mas Eko, ini kan pasti teman-teman pingin tahu deh nih tips and triknya Mas Eko nih. Apa yang harus disiapkan, yang mungkin membuat beda dari orang lain yang Mas Eko lakukan deh. Sehingga Mas Eko tuh bisa dapet LPDP, terus bisa keterima di Inggris. Kira-kira apa yang harus disiapkan oleh teman-teman yang sekarang ini lagi berjuang untuk mendapatkan S3 atau yang mau sekolah atau yang mau cari funding. Ya, gimana Mas Eko? Yang versinya Mas Eko deh, yang Mas Eko alami sendiri. Karena mungkin orang-orang kan beda-beda kan gitu tips Iya, and triknya. beda-beda. Kalau yang Mas Eko Betul, gimana? betul. Mm-mm. Jadi kalau saya bilang sih, kalau untuk beasiswa, dapat beasiswa otomatis, kalau saya sih ya belajar tesnya, terus apa namanya, cari-cari dari teman-teman yang udah lulus. Kalau saya juga ada senior yang udah lulus duluan, jadi saya minta sarannya ke beliau gitu. Oke. Namanya Mas Agus Hidayat waktu itu. Aduh, saya Mas kasih saran apa sih? Jadi terus terang saya terinspirasi sama beberapa teman gitu. Jadi salah Mm-mm. satunya Mas Agus ini. Mas Agus yang dulu AR di LTO 1. Nah itu. Saya terinspirasi dari beliau juga kebetulan. Terus yang kedua, selain belajar apa ya? Belajar. Oh ini, jangan takut buat nyoba aja. Jangan Kalau takut ini buat cobain nyoba ya. aja. Nah, Apapun kesempatannya, cobain aja. Kalaupun gitu nggak ya. lulus ya udah, ada yang lain. Benar, benar ya. Jadi jangan baper ya Mas Eko ya. Iyalah, ngapain Heeh, baper. Cobain heeh. aja semuanya. Kalau ini Itu nggak lulus, coba yang lainnya. Kalau belum lulus, mungkin tahun depan gitu kan. itu ya. Iya iya Mas Eko ya. Iya, Jadi jangan takut buat nyoba. jangan takut untuk mencoba dan jangan takut gagal berarti Mas Eko ya. Iya, jangan takut gagal, terus banyakin sedekah, banyakin sodako, Oh, banyakin sama sedekah. minta doa ke orang tua. Sama, Udah, ah, gitu ah. aja. Wah, itu penting sekali Kalau ya, banyakin sedekah, minta doa orang tua, gitu ya. Wah, ini Mas Eko ini ternyata apa ya? Walaupun kuliahnya di Inggris, tapi hatinya kayaknya di Mekah ya, gitu ya. Oh, ya. sambil Mekah Aceh dong. Langsa. Langsung jauh dari Banda Aceh, lebih dekat ke Medan. Mas Eko, ya seneng banget ya kita ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti kapan-kapan. Ini Mas Eko kan mungkin masih di tahap awal ya Mas Eko ya. Karena di UK baru berapa lama Mas Eko? First year. Baru berapa bulan ya? Mulai Januari, berarti baru 3 bulan lah ya. Oh, baru 3 bulan, baru first year. Jadi mungkin Mas Eko masih adaptasi dan masih
ya obrolan kita masih sebatas bagaimana Mas Eko mendapatkannya, suasananya gitu ya, masih tahap awal. Nanti mungkin kalau kita ngobrol lagi, Mas Eko udah setahun 2 tahun lagi, mungkin kita akan ngobrolin paper mana yang udah masuk jurnal gitu Mas Eko ya. Ini masih mencoba buat ini, masih grasping lah ya, masih meraba-raba. Biasalah, sampai sini hilang arah. Benar. Terus nanti masih deg-degan juga nanti apa namanya, terutama kalau di UK kan biasanya ada upgrading. Jadi tahun pertama itu confirmation review, terus nanti upgrading apakah dia bakalan lanjut PhD atau enggak. Kalau enggak lanjut ya udah pulang gitu. Oh, dari itu di tahun pertama Mas Eko ya? Tahun pertama. Jadi akhir tahun pertama. Jadi kalau supervisor saya sih bilangnya kita nggak mau menyanyiakan waktu sama biaya kalian. Jadi kalau kalian nggak kira-kira apa namanya nggak cocok ya kita langsung pulangkan aja setelah tahun pertama. Juga ya. Nah itu Mas Eko itu tesnya apa nanti di tahun pertama itu? Ini sih mirip-mirip kayak ini sih, mirip-mirip kayak presentasi kayak Viva lah, Viva. Kalau di sini ada Viva. Viva itu pendadaran disertasi lah. Oke. Cuman di chapter yang dikerjain di tahun pertama itu dia ngerjain chapter apa, nanti itu yang dipresentasikan ke departemen sama. Oke, nanti dipresentasikan ke departemen, nanti akan ditanya, di challenge gitu. Betul. Dan kita dinilai dari kemampuan kita mempertahankan atau menjawab dari apa yang ditanyakan panelis gitu ya. Oh, oke. Oh, bukan kayak ujian mikro, makro, ekonometrics itu bukan ya? Enggak. Karena kalau di Amerika saya dengar gitu Mas Eko, jadi ada mikro, makro, ekonometrics itu kayak ada ujiannya 6 mata kuliah itu. Jadi kalau nggak lulus pulang, double master gitu. Oh, enak dong. Janganlah ya gitu. Mudah-mudahan Mas Eko nanti lulus ya Mas Eko ya. Semoga semuanya lulus. Amin ya. Kapan-kapan nanti saya main ke Sheffield atau Mas Eko nanti main dong ke Vienna. Vienna itu most livable city loh. Iya. Termasuk sih. Vienna dulu sebenarnya termasuk salah satu ini juga, favorit juga. Selain Kanada kebetulan ada profesor behavioral economics juga. Vienna juga ada. Nah, kebanyakan tuh di US, makanya di segelintir maha guru itu ada. Iya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu deh sama Eric Kitzler. Jadi kita ketemunya melalui Eric Kitzler. Kalau ada chance Mas, kalau ada peluang Mas. Siap. Collab. Oke, amin. Iya, siap Mas. Mas Eko, terima kasih banyak ya sudah mau ngobrol-ngobrol di channel saya. Semoga Mas Eko lulus segera dan bisa lulus yang di tahap pertama ini di tahun pertama dan bisa lanjut ke tahun kedua, ketiga, dan keempat. Dan sukses. Makasih banyak Mas Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.